Alhamdulillah ada kajian rutin di Masjid Al Hidayah. Kang Yono nih, tim kita merapat, tim Majid Zikir dari Sukamaju Baru. Kita ngopi dulu deh, ngopi di tempat owner kita. Nah, nih Ustadz Kursus Herianto. Nah, lengkap sekarang namanya. Owner mie ayam jadi jajan ya, walaupun hujan tetap kita tengok, kalau enggak kita disusul ke Cimanggis, repot gitu kan. Nah, ini depan seberang Taman Jati Jajar, samping Indomaret gitu. Ayo yang dekat, yang memang lagi pengen makan mie ayam, nah ini nih murah meriah. Ya. $12.000 ya. Pokoknya mantep lah mie ayam, hujan-hujan begini nih. Ayo bawa pasukan. Ya, beli 10 gratis 1 mangkok. Tapi nggak pakai isi. Ya. Oh, bismillah. Lo lagi videoin. Nah, nih kita makan mie ayam sama Kang Yono. Mie ayam Jati Jajar. Ini ownernya nggak mau makan, malu katanya. Nah, ini mie ayam bakso, ada baksonya tuh. Wah, menikmat pokoknya, apalagi hujan-hujan begini. Ini Kang Yono pulang badminton ke sini, mantap ini. Jati Jajar. Bismillah. Rasa mie ayam ini. Ini baksonya bikinan sendiri ya Kang Iri ya? Ini baksonya bikinan sendiri nih, berkah. Ini yang bakso 16, bakso 2. Ya yang bakso 16.000. Murah lah. Ada yang sedang lah. Juga kayaknya bakso mantep ini. Ayamnya juga nggak kira-kira dikasihnya tuh. Ini ayam mati ya. Kalau ayam hidup mah di pergian. Nah, alhamdulillah. Kita makan dulu. Bismillah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah masalah dari Allah sama-sama berlatih menjaga ibadah haji di suasana kesadarannya sama-sama kali kita bersama Allah dari yang berkaitan kita sama-sama berlatih kepada seluruh jamaah tindakan hidayah sama-sama berlatih para muslimin yang manfaat tidak bisa disebutkan satu-satu namanya menjadi amal maksud maka saya para sekalian kita mau bersama-sama pada dasar dan bersyukur kepada Allah SWT menerima rahmat yang mengatakan hidayah sesuai kepada kita semua berhasil berkesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua berada berkumpul bermuajadah bermusyawarah dan Allah dan bersama mereka perkelakuan ini kemudian kita sama-sama kepada Allah SWT semoga apa yang nanti kita beliau sampaikan kepada kita semua semoga bisa bermanfaat di dunia akhirat. Amin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah tercurahkan pada junjungan al-baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah keluarganya senantiasa menemani kita semua saat memakai kebahagiaan syariat dan mudah-mudahan kita semua termasuk tertolong orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, seperti biasa pada kesempatan malam hari ini tentunya kita sama-sama Bapak ini yang selalu hadir dalam kita bersama kita pada pertemuan hari ini. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan satu maklumat yang datang dari Ustaz Haji Mulia, bahwasanya beliau mengundang kita semua hadir pada hari Ahad pagi sampai jam 12 siang untuk hadir maulid dan memperingati akan maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan pada tempat Ustaz Haji Mulia. Itu beliau kemarin melalui telepon dengan harapan dari ketua DKM jamaahnya suruh membawa jamaahnya untuk hadir ke tempat beliau. Dari itu maka kita semua bisa menghadirinya atas izin Allah SWT. Begitu saja saya tidak akan lebar pada kita bersama Bapak dan Bermana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi wafaqana nikmatan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya nikmatul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Sutrisno selaku DKM Masjid Jami Al-Hidayah, Ketua DKM, para pengurus, para imam, para donatur, juga wabil khusus Jamaah Masjid Al-Hidayah yang terus memakmurkan masjid ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bapak RT dan segenap jajarannya yang juga terus untuk menjembatani warga untuk terus bisa beribadah dan mensosialisasikan hal-hal baik di warga sekitar Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan selalu naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan, niatkan, hajatkan untuk ketua DKM beserta jajarannya, para donaturnya, para imam, para asatidnya, untuk ketua RT dan jajarannya, juga para jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau kesibukan. Maka kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran atas niat hajat, pekerjaan dan usaha, dan dijadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan punya anak cucu yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf tadi saya berangkat jam 5 sore padahal karena tahu macet pasti sekitar 20 menit lebih di rumah. Ternyata pas belokan Jati Jajar itulah maunya Allah kita manusia makan khata' wa nisyan. Kitab saya ketinggalan. Jadi saya putar balik lagi, balik lagi ke rumah ngambil kitab. Ya bisa aja kita ngaji nggak pakai kitab ya. Tapi kan sayang kita udah istiqomah lanjut ya. Itulah lagi manusia. Maka kata istri saya, kalau udah kelar ngaji Pak, kan belum azan maghrib. Alhamdulillah sampai juga walaupun luar biasa macetnya tambah jauh aja panjang. Ya mudah-mudahan setelah pilkada bisa terurai macetnya. Ya kemarin sudah dibahas PRT
bahwasanya nanti akan ada perombakan apa gitu dari Jatijajar dan sudah tembus ke Pemkot. Mudah-mudahan ada jalan solusi agar tidak macet, ya, agar tidak macet. Jadi yang kerja, yang antar sekolah anaknya nanti tidak macet, apalagi kalau ambulan, repot sekali itu. Ya, mau ambulan juga nggak bisa lewat. Nanti kalau kondisi kayak tadi, motor saya nggak bisa lewat, ya, paling digotong dulu yang sakit tuh, jalan kaki ya. Nanti di sana baru naik Grab. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan cepat ada solusinya. Ya. Amin. Kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas hadis tentang bab jujur dan sidik, ya, yaitu hadis pertama yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, ya. Jadi sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kalau kita berbuat benar, berarti itu sudah menunjukkan kepada kebaikan. Kadang Pak, kita mau ngajak orang baik, orang itu menganggap kita ini sebagai kiblatnya. Orang itu ketika mau diajak kita, dia melihat dulu kitanya bagaimana. Jangan sampai kita kayak calon dari terminal. Ayo yang mau Sumedang naik Sumedang. Tapi si calonnya nggak berangkat kemana-mana, tetap aja di terminal. Nah, jangan sampai kita kayak calon tadi itu Bang. Ayo ke masjid Al-Hidayah, tapi kitanya enggak, ngopi, makan singkong di rumah, gitu ya. Jadi ketika kita mau ngajak kebaikan, maka kita harus menunjukkan diri kita benar. Benar dalam artian apa? Kita sudah menjadi baik. Bahkan Rasulullah itu mencontohkan, mengajak kepada para sahabat. Kenapa? Islam itu sangat luar biasa ketika Rasul mengajak para sahabat dari kaum jahiliyah. Karena Rasul mencontohkan tingkah lakunya. Kalau kita melihat ada seorang ustadz, kiai, ulama, habaib, ya, terus berdakwah, mengajak kebaikan, tapi akhlaknya tidak mencerminkan apa yang diutarakan, apa yang diajak, maka jauh panggang daripada api. Orang juga berpikir, dia ngajak sodako, dia sendiri pelit kan gitu Pak. Dia ngajak berbuat baik, gotong royong, kerja bakti, dia sendiri nggak kerja bakti. Ya, dia ngebuka ayat tentang surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, ustadznya juga masih satu istri. Itu ya. Jadi gitu. Jadi makanya contoh itu penting untuk hal baik. Gitu. Ketika saya malam minggu kemarin Maulid Nabi di Mushola Ikhwanul Muslimin, itu sampai jam 4 subuh baru pulang saya. Jadi luar biasa, Maulid terlama, ya, dari Bada Isya sampai menjelang azan subuh. Sampai rumah itu saya di jalan sudah subuh. Itu Maulid terlama. Ya, Maulidnya sampai jam 11, ngobrolnya sampai jam 4. Habib Ali nggak mau pulang, ya. Udah geser 2 rumah Kang Eri. Ya, alhamdulillah katanya diminta saya untuk kajian rutin di Ikhwanul Muslimin. Ya, nanti lagi dirapatkan. Karena memang ya itu tadi Pak, kita harus memberikan pemahaman. Kadang nggak bisa hanya di konteks mimbar. Coba khotib Jumat Pak, ada kiai hebat, kita undang ulama besar di Masjid Al-Hidayah untuk khotib Jumat 15 menit. Itu juga dengan khutbah pertama, khutbah kedua, rata-rata 15 ke 20 menit. Nggak akan sampai tuh ilmu sehebat apapun ulama yang punya, hanya sekedar kita dengar ketika khutbah Jumat. Maka harus dengan kajian. Ya, kita aja udah nanti bulan puasa mungkin kita udah mau setahun ya. Oktober sampai ke Oktober udah setahun nih. Mulai Oktober kita udah setahun lebih Pak. Ya. Jadi ini bukan permasalahan ilmu apa yang kita sudah dapat, karena sedikit juga yang saya beri, tapi intinya istiqomah. Allah nanti akan menggerakkan apa yang pernah kita aji. Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan kekuatannya. Jadi istiqomah itu, ya.
Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau ngajak orang baik, tunjukkan kita sudah baik dulu. Ya, walaupun ada ayat yang sering banget saya ucapkan, ya, kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Kalau kita pengen jadi umat yang terbaik, syaratnya apa Pak? 2. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita keluar nih Pak, keluar dari rumah, keluar dari kandang kita, ya, nggak di rumah aja. Ada orang yang merasa dirinya kiai, ulama, ya, habaib, di rumah aja. Biar orang yang datang lah. Saya keliling tiap hari Pak. Padahal kalau pengobatan hikmah baiknya itu di rumah, orang yang datang berobat. Rata-rata begitu kan. Tapi kalau saya memang perintah dari para guru-guru saya, keluar silaturahmi. Tengok, siapa tahu ketika kamu ngobatin ternyata bukan hanya medis. Saya hari Sabtu kalau tidak salah, itu sebelum Maulid, saya mengobati satu rumah. Itu jatuh dari kamar mandi seorang bapak-bapak, ibunya sudah janda, si tuan rumahnya. Saya cuma ngasih tahu itu aja. Nah, bapaknya jatuh dari kamar mandi, stroke. Ternyata bukan permasalahan stroke, kan dokter pun pribadi mengecek secara medisnya tidak terlalu parah. Ternyata apa? Si bapak ini punya keris. Keris ini ada kodamnya, dititipin ke adiknya. Nah, itulah biang permasalahan di rumah itu. Keluarlah ular jadi-jadian. Pas dipegang ternyata ularnya menghilang, ya. Istri saya juga sering kan, ya. Sering pegang ular. Ya gitu Pak RT. Jadi kenapa kita silaturahmi, datang ke rumah. Kemarin saya ke Cimpal, ada seorang kontraktor juga minta dilihat ke rumahnya, kita silaturahmi, sholat di rumah beliau, sholat, kita ngaji, kita zikir, kita terapi. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita kata Allah mau jadi umat terbaik, pertama ukhrijat, keluar, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ya, ketika ada orang sakit, makanya banyak orang yang datang ke orang-orang hikmah. Ini guru saya memberitahukan, hati-hati Pak, kalau datang ke orang hikmah, ini jalurnya ke Allah atau bukan, atau ke Quran atau sesat. Ini cirinya apa? Kalau kita datang, udah kamu pulang, aman, beres. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau kita disuruh zikir, ya, saya orang yang berobat harus zikir juga, harus ngaji juga. Jangan kita doang yang minta sama Allah. Nah, kita kan minta sama Allah. Kalau pas kita minta sama Allah untuk kesembuhan si fulan yang nggak doa sama Allah, gimana? Ketika kita minta hajat buat seseorang, lalu seseorang yang minta hajat juga minta kepada Allah, Allah akan melihat, kamu ngapain capek-capek doain orang itu aja nggak berdoa sama aku. Makanya sama-sama berdoa. Alhamdulillah yang di Cimpal itu, alhamdulillah dia 2 tahun lebih nggak kerja, kontraktor dia, bukan nggak kerja, dia tetap digaji, tapi keuangannya macet tuh, pencairannya sekitar hampir 30 miliar. Ternyata alhamdulillah dia dipekerjakan hari Jumat kemarin. Setelah malam Jumat beliau datang ke rumah saya, kita syariatin lah, kita doa. Ternyata dipanggil lah sama perusahaan Jepang untuk melanjutkan MRT dari Ancol ke kota. Dan perusahaan Jepang ini punya hutang sama si kontraktor. Dan rumahnya alhamdulillah sudah ada yang menawar garmen. Jadi syariat apa? Ya syariat doa. Dia menjalani zikir Pak 41 malam dan sudah selesai. Saya kasih amalan, jalankan selama 41 malam, dijalani. Bayangkan orang yang bukan di bidang agama, tapi dia yakin kepada Allah, sugesti kepada orang yang memberikan support, dijalani. Puasa Senin Kemis, terus zikir 41 malam di jalan. Alhamdulillah pas selesai malam 41, padahal selama dia menjalani zikir, minggu pertama sudah ada tawaran kerja di Kerawang, minggu kedua sudah ada tawaran kerja di Jakarta. Saya bilang kelarin dulu zikir, itu ujian. Setelah kelar, dapatlah pekerjaan yang hari besok tanda tangan kontrak air poli dengan perusahaan Jepang dan gajinya lumayan. Dan masalahnya bukan masalah gaji dan kerja, tapi nanti perusahaan Jepang itu akan dipantau untuk membayar hutang kepada kontraktor.
Itu semua dikasih Pak sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan doa saya, tapi memang doa daripada orang yang punya hajat yakin kepada Allah. Saya cuma sekedar membantu. Bisa jadi doa dari siapapun yang ikut andil, doa istrinya, doa keluarganya, doa orang tuanya. Jadi makanya itu pertama tuh, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Terus yang kedua, tanhauna 'anil munkar, cegah orang berbuat jahat. Kalau kita kenal orang itu, jangan begitu nanti zalim, jangan begitu nanti dosa. Kita ingetin tuh Pak. Maka akan dapat apa? Waktu minuna billah. Kita akan mendapatkan iman, naik terus iman kita kalau kita sering ngajak baik, kalau sering mencegah kemungkaran. Tuh. Dan sesungguhnya seseorang itu kalau berlaku jujur, maka dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Tuh kalau jujur Pak. Ya, jujur ini memang sulit. Ada teman saya PNS di Jakarta, Ustadz, susah Ustadz. Kita ini kerja di kantor, kalau kita jujur, kita dibenci orang. Waalaikumsalam Kang Yono, mangga. Ini tim Majelis Zikir dari Sukamaju Baru. Ini Pak. Sini Kang Yono, sini. Ini dong, depan dong. Nah, depan samping Ustaz Sutrisno. Ini juga tim beliau di perusahaan ini, Pak RT. Kalau Pak RT mau beli alat berat, nah boleh Pak RT. Ya, alat-alat berat Kang Suyono. Beliau pengusaha juga di Sukamaju Baru di Gang Nangka. Alhamdulillah, mangga. Jadi itu tuh ya. Kalau kita berbuat baik maka akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada fujur. Kalau kebohongan itu pasti akan ada akibatnya. Fujur itu apa? Akibat yang akan didapatkan oleh orang walaupun gak langsung. Orang yang bohong itu bakal ketahuan. Ya, semalam saya nonton tuh ada sekitar hampir 3 tahun, 2021, seorang perempuan SMP di daerah mana lupa saya, di kampung lah ya. 2021 anak SMP hilang. Polisi mencarinya Bang. Ternyata hilangnya itu berikut motornya. Akhirnya dicari dapatlah motornya di seorang. Ya, seorang itu ditangkap, dibekuk. Ternyata orang itu beli kepada si fulan. Diincar lagi si fulan ini ternyata ngambil dari si fulan. Nah, itu diincar sama polisi malam itu juga. Ternyata yang ketiga itu dia yang mencegat si perempuan itu karena kenal, dikubur hidup-hidup di belakang rumah dia. Ya. Terus yang kedua itu membantu, yang ngambil motor kedua itu membantu menguburkan. Walaupun yang membunuh itu yang ketiga. Kebongkar Pak, walaupun itu udah bertahun-tahun. Ya, di Subang yang kita dengar tuh 2 tahun nggak ada beritanya tuh. Seorang istri dan anak perempuan meninggal dunia di Subang. Seorang ketua yayasan sekolah swasta. Suaminya nangis-nangis selama 2 tahun tuh diinterogasi. Ternyata suaminya yang membunuh. Ya. Walaupun serapat apapun ditutup, pasti kebongkar. Walaupun udah 2 tahun. Banyaklah sama Allah dibukain. Walaupun di pengadilan dunia tidak dibuka, pasti nanti di pengadilan akhirat dibuka. Itu teman saya tuh PNS gitu, Ustaz gimana Ustaz? Saya pengen jujur, tapi kelompok saya kalau saya jujur dijauhi. Bahkan saya pun dapat mandat nih dari pimpinan, kamu harus bisalah setor sekian, begitu tuh Pak, oknum ya. Jadi dia harus kejar setoran. Di bawahnya pengen jujur, tapi di atas saya neken. Gitu. Dia pengen jujur, tapi teman-temannya akhirnya menjauhi karena dia merasa jujur sendirian. Itu makanya itulah dunia Pak ya. Tapi kita tetap bertahan. Bismillah. Ada orang yang kerja di bank, dia karena khawatir ya. Wah, saya sesuatu yang saya kerjakan Ustaz, saya khawatir banget, udah saya keluar. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau dalam kondisi bangsa Indonesia seperti ini memang sulit Pak. Kita kerja dimanapun pasti akan ada jalur hal-hal yang negatifnya. Tapi kita niat saja Pak, niat apa? Bekerja, mencari nafkah itu aja. Ya.
Dan sesungguhnya seseorang itu ketika berbuat dusta akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, As-Sani an Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tumaknina wal kadhiba riba rawahu Tirmizi wa qala hadisus sahih. Hadis yang kedua dari Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal itu dalam artian Rasulullah sering mengulang-ulang kalimat ini, akhirnya sahabat ini menghafal. Kalau cuma sekali mendengar, tapi kalau menghafal berarti Rasulullah mengulang-ulang kalimat ini. Berarti penting nih Pak. Ingat, kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah, itu sahabat berarti mendengar, entah sekali entah dua kali gitu ya. Tapi kalau da itu sering diulang-ulang. Ya. Tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu, karena sesungguhnya benar itu sebuah ketenangan dan dusta itu adalah sebuah keraguan. Nih Pak, kita bicara tentang masalah ragu yang tadi saya sangkut pautan. Misalkan kita kerja di satu bank, kita ragu nih, aduh kayaknya kerja di bank ini aliran dananya ini riba nih misalkan ya. Tapi saya pribadi ya, walaupun katanya bank itu ada yang syariah, tetap saja Pak secara implisit ya, cara pekerjaannya tetap tidak bisa merubah bahwasanya ketika perjalanan bank itu pasti akan ada yang namanya hukum riba. Susah, berat ya. Makanya kita anggap aja kalau kita nabung di bank konvensional atau di bank syariah, kita anggap untuk ya biar kita mungkin menjaga keamanan. Kalau di rumah mungkin gak aman, takut digigit tikus ya. Nah tikusnya pakai jilbab istri gitu kan ya, itu mah nggak apa-apa ya kalau buat istri. Nah dalam artian itu Pak, untuk menjaga atau lebih memudahkan kayak masjid misalkan, kalau pakai uang cash orang mau bantu dari luar kota ya, waktunya mepet, mau bantu gimana. Tapi kalau sistem transfer kan tinggal minta nomor rekening Pak RT, mau bantu masjid 1 juta, kirim nomor rekening Pak RT. Konvensional ya masalah. Saya pun gitu, ada orang nitip zakat mal, saat nitip zakat mal saat ada yang 100, ada yang 200, ada yang gede juga. Udah nitip, nanti kita ambil untuk kita salurkan, bukan kita ngincer bunganya. Kayaknya nggak ada deh Pak, kita nabung mikirin bunganya. Bahkan kadangkala kesedot lebih banyak uang kita daripada bunga yang kita dapat. Apalagi kalau di bawah 1 juta tuh Pak. Coba Bapak lihat ya, uang Bapak di ATM 300.000, ya bulan kurang Pak ya, nggak bakal nambah. Nah anggap itu sebagai buat buruh upah bagi orang yang kerja. Makanya kalau menurut saya ada perbedaan pendapat masalah ini. Jadi jangan kita merasa diri kita fanatik, wah pokoknya haram aja tabungan di bank, apalagi bank konvensional. Jangan begitu ya, jangan. Masalah hukum haram, masalah hukum baik atau tidaknya itu sudah jelas. Tapi kalau yang meragukan, contoh misalkan, contoh ini lagi marah kan Palestina, ada barang-barang yang diharamkan oleh MUI. Contoh misalkan McD ya, diharamkan tuh bukan makanannya haram Pak, tapi karena kesepakatan ulama, karena ini dananya adalah digiring kepada Israel, maka ini akan membunuh orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, maka diharamkan. Nah otomatis orang-orang yang sudah tahu itu Pak, walaupun doyan McD, dia akan ragu mau makan McD juga, kecuali darurat Pak. Misalkan dia lapar banget di perjalanan. Ini saya orangnya fleksibel, Islam itu fleksibel Pak. Satu saat nih Bapak ke hutan, ya sekarang sih memang susah mencari itu, karena tengah hutan aja ada warung. Kalau Bapak nonton Biro Sableng, ya masuk ke hutan ada warung tua. Bahkan di sampingnya Indomaret Pak, kalau lebih lucu tuh. Ya, samping di dalam hutan ada Indomaret sekarang kan gitu. Ada Alfamart, ada Indomaret, coba lah sekarang.
ya nggak usah lagi warung-warung kopi gitu. Nah tapi ketika ke hutan nggak ada makanan, lapar, hampir mau mati, cuman ada babi, boleh nggak Pak makan? Boleh nggak? Boleh dalam usul fikih. Ad-darurat tanbihul mahdzur. Darurat itu bisa menjadikan sesuatu yang haram jadi halal. Darurat tuh kan. Darurat itu sebatas mana? Sebatas kita cukup. Ya, nemu kambing, terus kita potong dagingnya, terus kita bakar, makan secukupnya. Bukan satu kambing habis. Ya, itu bukan darurat. Ketika kita sudah merasa cukup nih perut nggak bunyi, maka selebihnya kita makan jadi halal. Secukup. Ya. Kalau memang nggak ada sama sekali yang dimakan, Pak. Ya, tapi kalau masih ada makanan yang bisa dimakan, ya yang lebih baik makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul. Itu darurat. Nah, ketika kita lagi jalan malam-malam naik mobil di rest area, ternyata yang buka cuma McD doang. Yang lainnya tutup. Sedangkan kita laparnya luar biasa. Kalau saya pribadi makan daripada jadi penyakit. Karena dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh diri kamu sendiri. Kalau kita sengaja, saya nggak mau makan saya nggak mau makan karena ini McD nggak boleh. Tapi kita belum makan dari pagi dan hanya ada itu. Malah kita membunuh diri kita. Yang haram jelas, yang jelas haram saja, babi haram bisa jadi halal karena darurat. Apalagi yang memang sebenarnya ini makanan halal. McD ini halal karena sudah ada label McD-nya halal. Ya karena masalah politik negara jadi haram. Ya kita ikutin lah ulama. Tapi ketika kita darurat, ya nggak jadi masalah. Saya pernah kan, ya 7 orang ustaz saya bawa ke Purwakarta. Cuman saya nggak posting, takutnya pada malu ustaznya. 7 orang ustaz saya bawa ke Purwakarta, sampai tengah malam pulang dari Purwakarta di Santuna. Kebetulan lupa kita makan di Purwakarta, lapar di rest area cuma ada McD yang bukan di rest area lah, keluar dari itu lah. Saya ajak ke situ, ada kiai mana di situ. Gimana? Ya udah kalau nggak mau tunggu aja di mobil. Ngikut semua. Cuman makannya buru-buru. Saya videoin. Saya bilang awas keselak. Baca istighfar saja sih, baca istighfar. Tetap saja kita merasa haru. Hindari sebenarnya. Kalau kita nggak lapar sama sekali, kita tahan, bisa tahan. Pulang tidur, ntar makan nasi uduk pagi lebih baik. Tapi ketika darurat boleh, tapi perbanyak baca istighfar. Jadi makan tuh baca istighfar terus para ustaz. Saya videoin. Nih para ustaz yang makan produk Israel. Saya videoin ustaz. Kalau mau lihat ya. Ustaz-ustaz di Depok yang punya nama saya videoin. Kenapa? Karena memang darurat. Ya, hati-hati. Tapi kalau meragukan dan masih bisa kita melakukan yang lain, maka lakukan ini. Misalkan kita dikasih minuman, Pak. Ini meragukan, hati-hati. Sekarang banyak orang-orang katanya dikirimin paket-paket minuman, ternyata itu ada paket narkoba ya. Wallahualam ya. Kadang Rasulullah SAW sudah berusaha. Yang penting kita menjaga. Rasul ketika pergi Pak, untanya diikat di pohon. Diikat di pohon. Yang penting sudah ikhtiar. Tapi ketika nanti sudah diikat di pohon hilang, ya sudah, itu kan sudah ikhtiar. Gitu. Ya, kita pun begitu Pak. Kita sudah bentengin, kita berusaha makan, kita makan di warteg lah, biar kehalalannya jelas. Kan ada tuh orang diajak makan, hati-hati Pak. Kalau di Jakarta, apalagi daerah Glodok. Daerah Glodok itu banyak rumah makan yang nggak kalau kita nggak ngerti ya, yang tulisan B2 gitu ya. Kira-kira pikir kita B2 apa gitu, ternyata itu ada babinya. Ada minyak babinya, ada daging babinya, hati-hati. Nah itu yang makanya kita ya makan yang kira-kira kita yakin aja Pak, nasi padang misalkan ya. Terus apa? Warteg, jengkol insya Allah halal Pak. Halal insya Allah jengkolnya ya. Jadi yang kira-kira pasti apalagi petek tuh, Ustaz Sutrisno. Itu halal jelas itu. Enak petenya tuh. Ya, dari nenek ya. Dari nenek itu petenya. Saya nyari kemana-mana nggak dapat.
Karena di tempat lain saya beli, ini kan dikasih. Jadi itu Pak, cari makanan minuman yang jelas-jelas halal. Jangan ada ragu ketika kita mau makannya, ketika kita mau hati-hati. Makanya kalau yang meragukan, misalkan tiba-tiba kita dikasih duit nih, ya sama teman kita, kolega kita, terus kita meragukan di duit itu karena kita tahu orang itu ya suka berbuat maksiat, misalkan suka korupsi, suka ngambilin peralatan kantor misalkan. Nah kita tahu, hati-hati, mendingan kita tolak. Atau kalau kita kayaknya kita terima, ntar kita masukin kemana gitu. Kenapa? Karena yang meragukan jangan sampai kita bawa sampai ke rumah, apalagi kesenakan anak, istri. Hati-hati, ya. Tuh, tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Kenapa Pak? Karena sesungguhnya kalau kita melakukan sesuatu yang benar, itu adalah sebuah ketenangan. Coba tenang kita, walaupun makan cuma pakai telur ceplok, pakai kecap, ya, diiris-iris cabai kita, pakai sarden, kata Ustaz Sutrisno, ya enak lah jelas pakai sarden. Itu kalau kita jelas kehalalannya, nikmat, makan tuh nikmat. Tapi kalau kita makan di restoran nggak jelas tuh duitnya, walaupun kita rapat panitia maulid, persiapan kita makan di rumah makan restoran nih. Nah uangnya pakai uang hasil maulid tuh buat persiapan maulid, nah, itu nggak bakal jadi daging, keselak bisa tulang. Hati, ya. Makanya mendingan kita jelas-jelas tinggalkan keraguan, tinggalkan sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya ini benar apa enggak, mendingan tinggalkan. Lanjut hadis ketiga. As-salis an Abi Sufyan Sahr ibn Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qissati Hiraklu. Qala Hiraklu famadha ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqul ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah was-sidqi wal afafi was-sillah. Muttafaq alaih. Ini hadis yang sahih juga, Bukhari Muslim. Hadis ketiga dari Abu Sufyan Sahr ibnu Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadisnya yang panjang tentang kisahnya dengan Heraklius berkata, apa yang dia perintahkan kepada kamu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan berkata, saya katakan, dia berkata, sembahlah Allah semata, janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu, dan dia memerintahkan kepada kami sholat, sidik, afaf, tidak meminta-minta dan lain sebagainya, dan silaturahim. Ini hadis bagus banget Pak. Ini jarang banget kita bahas hadis ini. Ini hadis ini pertama, ini sebenarnya hadis tentang kehidupan kita. Ada isinya, ada tauhid, ada hablum minallah, tapi ada juga hablum minannas. Ini perintah Rasulullah kepada Abi Sufyan dan juga perintah Rasulullah kepada kita sebagai umat. Jadi kita harus menjaga pertama jembatan kita kepada Allah dan kepada manusia harus seimbang. Jangan kita rajin sholat doang, rajin ngaji doang, tapi kita kepedulian kepada sesamanya enggak. Atau jangan juga kita peduli kepada sesama, tapi tauhid kita kepada Allahnya enggak kuat. Ini juga berat. Maka pertama pesan Rasulullah adalah sembahlah Allah semata, jangan menyekutukannya. Kalau kita hati-hati nih Pak, menyekutukan Allah itu bukan hanya kita nggak sholat, bukan hanya kita nggak puasa. Orang yang sholat, orang yang puasa, tapi dia merasa yang bisa memberikan kehidupan yang layak buat dia adalah bosnya, adalah atasannya, adalah majikannya, berarti dia menyekutukan Allah. Hati-hati. Aduh saya mah kalau nggak kerja sama dia, wah ekonomi saya seret.
nggak bisa saya hidupin anak istri, nggak bisa saya membangun rumah tangga yang baik kalau nggak dikasih masukan sama dia. Berarti dia sudah mengikuti Allah. Rezeki Allah yang ngatur. Kita kerja, itu rezeki itu Allah yang ngasih. Karena bisa jadi kalau kita kerja, ada seorang tukang bakso, karyawan tukang bakso, saya baru lihat di Facebook tadi sore, 3 bulan dia nggak digaji. Sekedar pelayan tukang bakso, paling gajinya berapa gitu ya? Kita bukan nyecilin, paling 500-600 ribu. Itu pedagang tukang baksonya kaya, ibu-ibunya punya emas bergelantungan kan. Tapi dia nggak dibayar selama 3 bulan kerja di tukang bakso itu di Bogor. Nah, kalau dipikir-pikir Pak, berarti kerja itu kan nggak dapat rezeki itu dia dari pekerjaan baksonya. Tapi jangan salah, Allah yang akan menutupi rezeki. Jadi makanya rezeki itu bukan dari apa yang kita pekerjakan. Kayak Siti Hajar, kan saya sering cerita, Siti Hajar itu mencari nafkahnya dari Sofa ke Marwah bolak-balik 7 kali lari kecil mencari air, makanan, karena dia sudah lapar, haus. Bayinya juga menangis terus, Ismail ya, sudah kehausan. Tapi ternyata 7 kali bolak-balik gak dapat apa-apa. Karena orang lapar kan gitu Pak, melihat apapun kelihatannya indah. Aduh, melihat bayangan kelihatannya itu air gitu. Padahal gak ada Pak. Tapi ternyata di tengah-tengah Sofa Marwah ada pendapat yang mengatakan diinjak oleh kakinya Nabi Ismail bayi, ada juga pakai kaki sayapnya daripada malaikat Jibril, dipukulkan ke tanah, keluarlah air, lalu berhamburan air bersih, bening dan nikmat. Akhirnya Siti Hajar berkata, berdoa, zam zam, berkumpullah. Ini bahasa Palestina ya, artinya berkumpul. Jadi air zam-zam berkumpul, tidak jadi kemana-mana. Jadi makanya tuh Siti Hajar ikhtiarnya, kerjanya kalau kita dari Sofa ke Marwah, tapi dapat rezekinya di tengah-tengah. Jadi makanya kalau kita kerja dimanapun, udah kerja aja, rezeki mah Allah tetapin nanti tempat lain. Kita kerja nih, gaji 10 juta sebulan, mana cukup buat beli rumah, mana cukup buat nyekolahin anak kuliah. Sekarang anak SMP Pak di Depok, coba Bapak lihat, masuk SD saja ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Masuk SD yang punya kelas, yang punya nama gitu. Itu SD 40 juta, gimana SMP, gimana SMA. Dari mana tuh gaji kita orang tua? Tapi kalau Allah punya kuasa, Allah berikan rezeki. Kerjaan kita ini cuma hanya kerjaan sampingan kita. Saya nggak punya kerjaan Pak. Kerjaan saya cuma dagang. Bagi saya dakwah itu bukan pekerjaan, karena saya tidak mengharapkan uang. Dosa kata guru saya, Ustaz Kristo. Seorang ustaz berharap amplop ketika ngajar, ketika ngaji, ketika ceramah, itu dosa kata guru saya. Lebih dosa lagi pengurus masjid kalau nggak ngasih amplop sama ustaz kalau ngajar. Itu. Jadi apa? Kita mah ikhlas saja udah. Yang penting kita mau memberikan ilmu kita dan ada yang mau mendengarkan. Insyaallah Pak, kita sambung lagi nanti. Ini hadisnya luar biasa, harus kita bahas nih secara tuntas. Nanti lagi ya, malam Rabu lagi kita, karena ini hadisnya bagus banget. Sampai di sini kita harus meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kita. Saya jelasin nanti ya, 2 minggu lagi. Kenapa kita harus meninggalkan ucapan nenek moyang kita? Siapa nenek moyang kita? Nanti kita akan jelasin ya. Mudah-mudahan kita dikasih umur, kita dikasih rezeki oleh Allah agar kita bisa terus istiqomah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan apa yang saya berikan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa mengucapkannya. Itu saja yang saya sampaikan. Kabar bermajlis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah
Kita